Candi Borobudur bukan sekadar bangunan kuno. Ia adalah perpaduan luar biasa antara sains, seni, filsafat, dan teknologi yang telah bertahan lebih dari 1000 tahun. Fakta pertama, Borobudur dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi oleh dinasti Shailendra. Menariknya, pembangunan candi raksasa ini dilakukan tanpa semen atau perekat. Batu-batu andesit disusun dengan teknik interlocking, sistem kunci presisi yang menunjukkan pemahaman teknik sipil tingkat tinggi. Fakta kedua, struktur Borobudur mencerminkan kosmologi Buddha. 3 tingkat utamanya Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu melambangkan perjalanan manusia dari dunia nafsu menuju pencerahan. Ini bukan hanya arsitektur, tetapi juga representasi ilmiah tentang kesadaran manusia. Fakta ketiga, Borobudur memiliki lebih dari 2600 panel relief dan 504 arca Buddha. Relief ini bukan sekadar hiasan, melainkan dokumen visual yang menggambarkan kehidupan sosial, teknologi, transportasi, hingga sistem pertanian Jawa kuno. Fakta keempat, candi ini dibangun di atas bukit alami dan memiliki sistem drainase canggih. Lebih dari 100 saluran air dirancang untuk mencegah erosi dan longsor, sebuah bukti pemahaman geologi dan hidrologi yang luar biasa pada masanya. Fakta kelima, secara astronomi, Borobudur memiliki keselarasan dengan arah mata angin dan fenomena matahari. Beberapa peneliti meyakini posisi candi berkaitan dengan kalender ritual dan observasi kosmik. Fakta keenam, Borobudur sempat terlupakan selama berabad-abad, tertutup abu vulkanik dan hutan tropis. Ia ditemukan kembali pada abad ke-19, menunjukkan bagaimana alam dapat menyembunyikan dan menjaga warisan manusia. Fakta ketujuh, hingga kini, Borobudur masih menjadi laboratorium hidup bagi arkeolog, insinyur, dan ilmuwan konservasi. Upaya pelestariannya melibatkan teknologi modern, dari pemindaian 3D hingga analisis struktur batu. Borobudur adalah bukti bahwa peradaban masa lalu telah memahami sains dan teknologi jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Sebuah pesan abadi yang dipahat dalam batu. Di jantung Pulau Jawa berdiri Candi Prambanan, mahakarya arsitektur Hindu terbesar di Indonesia, sebuah simbol perpaduan kepercayaan, sains, dan teknologi kuno. Fakta pertama, Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram kuno. Kompleks ini dipersembahkan untuk Trimurti Siwa, Wisnu, dan Brahma, menunjukkan pemahaman mendalam tentang kosmologi Hindu. Fakta kedua, menara utama Prambanan menjulang setinggi 47 meter, menjadikannya salah satu bangunan tertinggi di Asia Tenggara pada masanya. Struktur ini menunjukkan keahlian rekayasa batu dan perhitungan beban yang sangat presisi. Fakta ketiga, batu-batu andesit Prambanan disusun tanpa semen, menggunakan sistem kunci dan berat alami batu. Teknik ini memungkinkan candi bertahan dari waktu, meski berada di wilayah rawan gempa. Fakta keempat, tata letak Prambanan mengikuti pola mandala, konsep geometri sakral yang juga mencerminkan pemahaman matematika dan ruang. Susunan simetrisnya membantu distribusi beban dan kestabilan struktur. Fakta kelima, relief Prambanan tidak hanya menceritakan kisah Ramayana, tetapi juga menjadi arsip visual tentang ilmu pengetahuan masa lalu, mulai dari teknologi senjata, arsitektur rumah, hingga cara berpakaian masyarakat Jawa kuno. Fakta keenam, Prambanan dibangun di kawasan aktif tektonik. Untuk itu, para pembangunnya menerapkan sistem fondasi bertingkat dan sambungan fleksibel antar batu, prinsip awal dari rekayasa tahan gempa. Fakta ketujuh, setelah sempat rusak dan terbengkalai akibat gempa dan letusan gunung api, Prambanan dipugar menggunakan pendekatan ilmiah modern, arkeologi, geologi, hingga teknologi pemetaan digital. Candi Prambanan bukan sekadar peninggalan sejarah. Ia adalah buku batu yang mencatat bagaimana manusia masa lalu memahami alam, matematika, dan struktur bumi, pengetahuan yang masih relevan hingga hari ini. Tuhukekamu, di lereng Gunung Kelut, Blitar, berdiri kompleks candi terbesar di Jawa Timur, Candi Penataran. Candi ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga saksi kejayaan karijen-karijen besar Nusantara. Fakta pertama, Candi Penataran dibangun secara bertahap selama lebih dari 400 tahun. Pembangunannya dimulai pada masa Kerajaan Kediri abad ke-12, lalu dilanjutkan hingga era Majapahit abad ke-15.
Ini menjadikannya candi dengan masa penggunaan terpanjang di Jawa Timur. Fakta kedua, candi ini berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa, sekaligus tempat ritual untuk memohon keselamatan dari letusan Gunung Kelut. Letaknya yang menghadap gunung bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari kepercayaan kosmologi Hindu. Fakta ketiga, Candi Penataran disebut dalam kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca. Dalam kitab itu, Raja Hayam Wuruk diceritakan rutin berkunjung ke Penataran saat melakukan perjalanan keliling wilayah Majapahit. Fakta keempat, kompleks ini sangat luas, membentang sekitar 12.000 meter persegi, dan tersusun dari 3 halaman utama. Halaman depan, tengah, dan belakang. Susunan ini melambangkan perjalanan manusia menuju kesucian spiritual. Fakta kelima, relief-relief di Candi Penataran menyimpan cerita epik seperti Ramayana dan Krisnayana. Relief tersebut tidak hanya indah, tetapi juga berfungsi sebagai media pendidikan moral dan nilai kehidupan masyarakat Jawa kuno. Fakta keenam, salah satu bangunan uniknya adalah Candi Naga yang dikelilingi relief naga raksasa. Naga ini melambangkan kekuatan kosmis yang menopang dunia, sebuah simbol keseimbangan alam dan manusia. Fakta ketujuh, meskipun bercorak Hindu, Candi Penataran mencerminkan akulturasi budaya lokal Jawa, terlihat dari gaya arsitektur, ornamen, dan filosofi yang berbeda dari candi-candi di Jawa Tengah. Kini, Candi Penataran bukan hanya destinasi sejarah, tetapi juga tempat wisata edukatif yang mengajak kita menyelami identitas Nusantara. Setiap batu di sini menyimpan cerita, dan setiap relief adalah pesan dari masa lalu. Candi Penataran bukan sekadar peninggalan, tapi warisan peradaban. 7 fakta menarik Ratu Boko, jejak kerajaan, misteri, dan wisata sejarah. Fakta 1, bukan candi, tapi kompleks keraton. Ratu Boko sering disebut candi, padahal sebenarnya adalah kompleks keraton atau istana. Hal ini terlihat dari adanya gerbang megah, pendopo, kolam pemandian, dan area permukiman, bukan bangunan pemujaan seperti candi pada umumnya. Fakta 2, dibangun pada abad ke-8. Kompleks Ratu Boko diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kerajaan Mataram kuno. Lokasinya berada di atas bukit setinggi 196 meter di atas permukaan laut, menjadikannya strategis secara politik dan pertahanan. Fakta 3, berkaitan dengan Rakai Panangkaran. Prasasti Abhayagiri Wihara menyebutkan bahwa kawasan ini dibangun oleh Rakai Panangkaran, Raja Wangsa Shailendra. Menariknya, nama Abhayagiri berarti bukit tanpa bahaya, menunjukkan fungsi spiritual sekaligus perlindungan. Fakta 4, perpaduan Hindu dan Buddha. Ratu Boko adalah bukti toleransi dan percampuran budaya Hindu-Buddha. Di sini ditemukan arca Buddha, stupa, serta simbol-simbol Hindu seperti lingga dan yoni, menandakan kawasan ini digunakan lintas kepercayaan. Fakta 5, asal-usul nama Ratu Boko. Nama Ratu Boko berasal dari legenda Raja Boko, ayah dari Roro Jonggrang dalam cerita rakyat Jawa. Meski bersifat mitologis, kisah ini membuat Ratu Boko lekat dengan nuansa mistis dan romantis dalam budaya lokal. Fakta 6, sunset terindah di situ sejarah. Ratu Boko terkenal sebagai salah satu spot sunset terbaik di Yogyakarta. Dari gerbang utamanya, pengunjung bisa melihat matahari terbenam dengan latar Candi Prambanan dan Gunung Merapi, menciptakan panorama yang sangat ikonik. Fakta 7, wisata sejarah yang hidup. Kini, Ratu Boko bukan hanya situs sejarah, tetapi juga destinasi wisata budaya. Terdapat pertunjukan seni, tur edukasi, hingga lokasi foto populer, menjadikannya tempat belajar sejarah sekaligus rekreasi.